Dongeng hari ini judulnya Anak-anak Tukang Sepatu. Tukang sepatu berpamitan kepada ketiga anak laki-lakinya, lalu pergi menuruni lereng gunung menuju ke sebuah desa yang ada di kaki gunung. Malam itu malam Natal, dan tidak seharusnya ia meninggalkan anak-anaknya sendirian. Namun, banyak tentara di desa itu pulang. Setelah berperang, ia berharap dengan memperbaiki sepatu-sepatu tentara itu, ia akan mendapatkan penghasilan untuk mengisi lemarinya yang kosong, atau untuk membelikan hadiah untuk diletakkan di bawah pohon Natal. Jangan biarkan orang lain masuk ke rumah, apapun yang mereka katakan. Ia berpesan kepada ketiga anaknya. Mereka menganggukkan kepala mereka seperti biasanya. Setelah ayahnya pergi, ketika anak itu segera naik ke tempat tidur mereka yang besar dan melingkuk di bawah selimut. Mereka tidak punya makanan atau mainan. Dengan tidur, mereka berharap akan bermimpi indah di malam Natal itu. Namun, harapan mereka tidak terwujud. Ketika mereka hendak mencoba tidur, angin mulai bertiup. Makin lama makin kencang, hingga ranting-ranting pohon mengenai jendela rumah dan daun jendela membentur tembok. Pok, 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 pok. Ketika anak itu menarik selimut mereka sampai ke dagu sambil ketakutan, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Itu bunyi daun jendela terkena tembok, kata si anak tengah. Itu bunyi pohon, kata si bungsu. Itu bunyi ketukan di pintu, kata si sulung. Aku yakin. Ia turun dari tempat tidur dan mengintip melalui jendela untuk melihat siapa yang mengetuk pintu rumahnya. Ada orang kerdil di luar, katanya. Telinganya aneh, ada benjolan di hidungnya. Sepertinya dia kedinginan. Jangan biarkan dia masuk, seru si tengah. Ingat pesan ayah, tambah si bungsu. Sekali lagi si sulung yakin dengan dirinya, bahkan mungkin terlalu yakin. Aku tidak bisa membiarkannya membeku di luar, katanya. Apalagi malam Natal. Ia membuka pintu dan meminta orang kerdil itu masuk ke dalam rumah. Kenapa lama sekali? Tanya orang kerdil. Tidakkah kalian tahu aku kedinginan di luar? Mana minuman panasnya? Mana perapiannya? Mana sup panasnya? Kalian tidak tahu cara menjamu tamu ya? Ketika anak itu saling memandang dengan heran, orang kerdil ini sama sekali tidak berterima kasih sudah diizinkan masuk ke rumah. Kami tidak punya perapian, kata si sulung. Juga tidak punya makanan. Sudah kalian habiskan semuanya? Teriak orang kerdil itu. Dasar anak-anak rakus. Setidak-tidaknya izinkan aku tidur di tempat tidur kalian yang hangat dan nyaman itu ya.
Namun tempat tidur itu sama sekali tidak nyaman. Kasurnya tidak rata dan selimutnya tipis. Meskipun demikian, orang kerdil tidak merasa ragu-ragu untuk naik ke atasnya. Ia menelusup di antara si bungsu dan si tengah, lalu menarik selimut itu sampai setengahnya. "Tunggu dulu," seru si sulung. Ia mencoba naik ke tempat tidur, tapi orang kerdil itu mendekapnya. Si sulung berjungkir balik dan berputar-putar di udara. Dan ketika ia menyentuh lantai, ia tidak bisa berhenti berputar. Ia terus berputar seperti roda mengelilingi ruangan. Si sulung mencoba berhenti, tapi tidak bisa. Ia berteriak minta tolong ketika menyadari bahwa jeruk, coklat, dan permen keluar dari saku piyamanya setiap kali terjungkir. Sementara itu, orang kerdil masih meringkuk di bawah selimut. Belum terasa hangat. Gerutunya, dan ia memandang si tengah. Segera si anak tengah ditendangnya dan segera berputar-putar seperti roda. Namun yang keluar dari sakunya adalah roti dan kue. Kemudian orang kerdil memandang si bungsu yang sedang berbaring di tempat tidur dan tertutup sedikit selimut. Masih terasa dingin. Seru orang kerdil. Ketika ia bersiap menendang si bungsu ke udara, kedua kakaknya berteriak, "Jangan! Dia masih kecil. Dia belum tahu caranya berputar seperti roda. Sebaiknya kalian mencungkirnya dan mengguncang-guncangnya," kata orang kerdil. Maka kedua anak itu melakukannya. Ketiganya tertawa gembira ketika dari saku piyama si bungsu keluarlah uang logam, emas, dan perak. Lantai itu penuh dengan kue, permen, dan uang logam. Ketika anak itu hendak mengucapkan terima kasih kepada orang kerdil, ia sudah pergi. Tak lama kemudian ayah mereka pulang sambil membawa banyak makanan dan hadiah yang ia beli dari upah memperbaiki sepatu para tentara. Ia mengira anak-anaknya akan terkejut melihatnya pulang membawa makanan dan hadiah. Namun sebaliknya, dialah yang terkejut. Dari mana semuanya ini? Tanya ketika anaknya berebut menceritakan kedatangan orang kerdil. Tukang sepatu benar-benar tidak menyangka hingga sampai lupa memarahi mereka karena membiarkan orang asing masuk ke rumah mereka. Orang kerdil itu bernama Laurin, Kata ayahnya. ya raja para peri. Banyak orang bercerita bahwa ia selalu mengunjungi rumah setiap malam Natal. Ia memainkan sulapan dan meninggalkan hadiah. Kemudian ia menghilang di kegelapan malam. Sebelumnya aku menganggap cerita itu tidak nyata. Ia memandang semua benda yang ada di lantai. Sekarang aku tahu itu nyata. Bersama-sama mereka memunguti permen, uang logam, dan kue. Malam itu tukang sepatu dan ketiga anaknya merayakan hari Natal yang paling berkesan sepanjang hidup mereka. Demikian cerita dengan judul Anak-anak Tukang Sepatu. Selamat Natal.